Pernah ada dalilnya, tidak ada contohnya. Justru yang ada adalah spontanitas saja. Banyaknya orang, manusia yang memberikan pujian-pujian kepada si mayit. Dia orang yang Masya Allah, dia orang yang baik, dia orang yang begini. Terus seperti itu. Nah, semakin banyak orang yang memberikan pujian-pujian dan persaksian kepada si mayit, maka mayit mendapatkan manfaat. Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Yang ke-28. Nah, 28 ini yang mengerikan ini. Nauzubillah ini. Terhindar dari siksa kubur ya. Kenapa? Ketika hutang si mayit dibayarkan oleh orang lain. Ketika hutang si mayit dibayarkan oleh orang lain, maka mayit pun terhindar dari siksa kubur. Berhutang itu boleh dalam Islam apabila memang kita butuh sekali ya, untuk kebutuhan kita yang sangat, apalagi betul-betul darurat ya, kita boleh berhutang kepada orang lain, betul-betul terpaksa butuh sekali ya untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari kita. Tapi nggak boleh hutang itu dijadikan suatu kebiasaan, apalagi istiqomah di atas hutang. Hutang, habis hutang, utang lagi, hutang lagi, hutang lagi. Nggak boleh, Rasul membencinya. Pernah ada sahabat yang meninggal dunia, Rasul bertanya, apakah dia punya hutang? Iya, maka Rasul tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang, yang matinya meninggalkan hutang. Datang lagi sahabat berikutnya, dia punya hutang? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasul pun mau menyolatkan orang yang meninggal tanpa memiliki hutang. Dan Rasul membenci orang-orang yang suka gampang-gampang berhutang kepada orang lain. Bahkan Nabi pun berdoa, nih coba nih, saya ya kayaknya memiliki keyakinan deh, kalau yang hadir di sini mungkin banyak yang belum mengamalkannya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasul sering kali membaca doa sebelum salam dari salat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thi wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thi wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Dari dosa dan hutang. Rasul berlindung kepada Allah dari dosa dan hutang. Kenapa Rasulullah berlindung dari hutang? Berarti hutang itu sesuatu yang buruk. Tidak ada sesuatu yang Rasul berlindung kepadanya, melainkan itu suatu perkara yang jelek. Rasul berlindung kepada Allah dari hutang. Itu bacaan sebelum salam. Coba ada tanya nih, antum pernah baca doa seperti itu? Pernah baca doa seperti itu? Selama ini kan yang umum ya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam gitu ya, wa min azabil qubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi setelah kita baca innaka hamidum majid, baca doa itu biasanya, atau doa-doa yang lain. Tapi kita jarang membaca doa ini nih, yang Rasul kata Aisyah sering membacanya. Yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thi wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Jadi hutang itu kita hindari. Rasul pernah sekali-sekalinya dalam hidupnya beliau berhutang. Kenapa? Enggak punya makanan. Beliau menggadaikan baju besinya. Masya Allah. Kalau kita gimana? Rumah hutang, mobil hutang, motor hutang, mau nikah pun ngaku deh. Mau nikah hutang, ya. Iya, semua serba hutang, na'udzubillah. Gak boleh membiasakan sifat untuk berhutang terus. Rasul gak mau menyolatkan jenazah seorang sahabat yang meninggal dalam kondisi punya hutang. Silakan disolatkan oleh sahabat yang lain. Dan Rasul pun berlindung kepada Allah dari dosa dan hutang. Itu salah satu doa yang paling banyak Rasul baca sebelum salam. Itu menunjukkan bahwa berhutang ini sesuatu yang buruk sekali ya. Tapi kalau memang kepepet, terpaksa, darurat, enggak masalah. Tapi cepat dibayar. Kenapa? Karena ternyata ada hadisnya. Kalau meninggal dunia dalam kondisi punya hutang, maka dia akan mendapatkan siksa kubur. Kita baca hadisnya. Lihat halaman 64. Di halaman 64. Hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Tuwaffiya rajulun faghassalnahu wa hannatnahu wa kafannahu." Ada seorang laki-laki yang meninggal dunia.
sahabat Rasul meninggal dunia, lalu kami pun memandikannya, mengkafaninya dan membalurnya dengan wewangian. Kemudian kami membawanya kepada Rasulullah SAW agar beliau mensolatkannya. Kami berkata, solatkanlah dia. Ini sahabat meninggal, solatkanlah dia. Maka Rasul pun maju ke depan untuk menyolatkan jenazah sahabat tersebut. Lalu kemudian Rasul bertanya dulu, apakah dia punya hutang? Iya. Maka Rasul berbalik, nggak jadi menyolatkan jenazah sahabat itu. Dia punya hutang? Iya. Rasul nggak jadi. Berbalik arah. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hutang kan cuma 2 dinar. Dia punya hutang yang belum dibayar sebanyak 2 dinar. Maka beliau tidak mau menyolatkan sahabat tersebut yang mati dalam kondisi punya hutang. Kemudian ada sahabat yang bernama Abu Qatadah. Sahabat yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, saya yang akan membayarkan hutang si mayit. Tolong solatkan dia. Saya akan membayarkan hutang si mayit, tolong solatkan dia. Benar seperti itu? Iya. Maka Rasul pun menyolatkan jenazah sahabat itu karena gara-gara ada sahabat yang bernama Abu Qatadah yang berani menjamin bahwa dialah yang akan membayarkan hutang si mayit sebesar berapa? 2 dinar. Maka Rasul menyolatkan. Keesokan harinya ditanya sama Rasulullah, bagaimana dengan 2 dinar? Kata Abu Qatadah, kan baru kemarin meninggalnya. Bagaimana? Besok tanya lagi, gimana dengan 2 dinar? Udah bayar belum? Karena Rasul udah terlanjur menyolatkan. Karena Rasul gak mau menyolatkan orang yang mati punya hutang. Karena gara-gara ada yang memberikan jaminan saja, maka Rasul akhirnya menyolatkan. Karena orang yang meninggal dalam kondisi punya hutang, Rasul gak menyukainya. Rasul mencelanya dan mengecamnya. Karena itu perbuatan buruk dalam pandangan Rasul alaihissalam. Maka akhirnya karena diingatkan berkali-kali, akhirnya Abu Qatadah melunasi hutang si mayit tersebut. Maka, dengarkan hadis terakhir. Maka setelah dibayarkan hutangnya, Rasulullah SAW bersabda, Al-an barodat jalatuhu. Sekarang kulitnya si mayit sudah menjadi dingin. Sekarang baru kulitnya si mayit sudah menjadi dingin setelah dibayarkan hutangnya. Berarti sebelum dibayar apa? Kondisinya apa? Panas. Setelah terbayarkan hutangnya, baru kondisi si mayit menjadi dingin. Berarti sebelumnya tidak dingin, berarti panas. Ya makanya Al-Imam Al-Albani rahimahullah, lihat di halaman 66. Halaman 66. Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan, hadis-hadis tentang masalah ini memberikan pengertian bahwa seorang mayit bisa mengambil manfaat dari pelunasan hutangnya sekalipun ya tidak dilakukan oleh anak kandungnya. Jadi kalau ada mayit yang berhutang, boleh dibayarkan oleh keluarganya, anak kandungnya, ahli warisnya, maupun oleh orang lain juga nggak masalah. Si mayit akan mendapatkan manfaat ya dari hutang yang dibayarkan oleh orang lain. Selain itu, kata beliau, pelunasan hutang itu bisa melepaskan azab. Ayo, siapa yang masih punya hutang nih? Menakutkan ini. Karena manusia tidak sedikit yang mereka itu punya hutang kan. Ya, tapi bukan berarti tidak boleh sama sekali berhutang ya. Artinya kita berhati-hatilah. Kalau memang tidak terlalu penting banget ya jangan berhutang. Kalau betul-betul sangat darurat, terpaksa ya, maka silahkan. Dan segera kita untuk membayarnya. Jangan sampai nanti ketika mati masih ada hutang. Maka berat bebannya yang akan dia terima nanti di alam kubur. Jangan bergampang-gampang. Apalagi berhutangnya ke bank. Aduh, udah utangnya Rasul gak suka, bebannya berat, dan nanti kebawa sampai ke alam kubur mendapatkan siksa. Tambah lagi hutangnya ke bank riba. Dengan sistem riba, dapat lagi dosa riba. Itu gimana tuh? Di sini masih ada orang yang berhutang dengan cara riba? Ya, riba itu apa? Kullu qardin jarra manfa'ah. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan namanya riba. Contoh nih, saya pinjam 1 juta, tapi antum mengatakan harus dikembalikan 1,2. Nah, beda kan, ada selisih kan? Ada keuntungan di situ, berapa keuntungannya? 200.000.
1 juta kembali 1 juta, tidak boleh ada keuntungan. Kalau jual beli boleh ada keuntungan, sewa menyewa boleh ada keuntungan, tapi dalam pinjam meminjam tidak boleh ada keuntungan dalam Islam. Semua ulama sepakat, para sahabat pun sepakat, sahabat Nabi SAW, kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman, setiap hutang yang ada keuntungan, maka itu adalah riba. Ya, maka hati-hati, sudah hutangnya berat, tambah lagi berhutang dengan cara riba. Dan riba itu dosa besar, dan riba itu haram. Tidak boleh kita melakukannya. Ya, tapi kalau seandainya bukan lagi minjem riba, kerja di tempat yang di situ ada ribanya lagi, bukan minjem. Tiap bulan dapat gaji dari hasil riba. Di mana tuh? Di mana? Iya. Ya jelaslah tempat lembaga yang sangat terkenal dari Aceh sampai Merauke juga ada lembaga-lembaga perbankan yang Majelis Ulama Indonesia sudah berfatwa bahwa itu adalah bank-bank riba. Ya, yang mereka mempraktikkan riba karena setiap orang yang datang ke bank meminjam uang 50 juta misalnya, maka wajib dikembalikan lebih besar lagi. Ya, atau ketika mereka terlambat, denda, kena denda kan? Penalti. Antum beli motor berapa per bulan? 2,5 juta. Tiba-tiba terlambat, kena denda enggak? Nah, berarti ketika ada denda, berarti itu keuntungan yang didapatkan oleh orang yang meminjamkan uang. Itulah riba. Dan orang yang makan harta riba, kerja di banknya, atau di mana saja yang di situ ada ribanya, maka mereka akan mendapatkan siksa kubur. Lihat di halaman 104. Di halaman 104. Sebagai sebab yang ke-29. Tadi 28 kan ya? Sekarang sebab yang ke-29. Terhindar dari siksa kubur, kenapa? Karena dia tidak makan harta dari hasil riba. Tidak makan harta dari hasil riba, maka insya Allah dia terhindar. Tapi kalau dia makan harta dari hasil riba, maka dia mendapatkan siksa kubur. Dan di sini ada di halaman 104. Di bukunya tertulis sebagai sebab yang ke-45. Dan Nabi menjelaskan di sini bahwa orang yang makan harta riba, dia kerja di situ yang ada ribanya, maka mereka akan berenang di sungai darah. Ini terjadi di alam kubur. Semua perkataan Nabi itu benar, tidak ada dusta. Dan semua perkataan Nabi berdasarkan tuntunan wahyu. Orang yang makan harta riba selama di dunia, mereka akan berenang di sungai darah. Di mana ketika dia hendak keluar dari sungai tersebut, maka dilempari dengan batu di mulutnya sehingga akhirnya dia kembali ke tempat semula. Dan itu selalu begitu, selalu seperti itu kondisinya di alam kubur. Orang yang makan harta riba, Rasul menjelaskan seperti ini, akan disiksa di dunia, disiksa di alam kubur, disiksa di padang mahsyar, dan disiksa juga di neraka nanti. Penjelasannya semua ada. Kalau orang yang tidak bisa bayar, saya pinjam dong 1 juta, nggak bisa bayar. Ya udah nanti diberikan tempo lagi, diberikan waktu lagi sampai dia mampu. Bukan dia nggak mampu bayar, ditambahkan lagi dendanya. Nggak mampu bayar, tambahkan lagi dendanya. Akhirnya apa? Pinjam cuman 10.000, tapi denda, akhirnya 1 juta. Ah, itu riba namanya, mengambil keuntungan dari pinjam meminjam. Hati-hati ya, di sini banyak sekali penjelasannya, hadisnya maupun ayat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan ada seorang ikhwan, saya tidak tahu hari ini datang apa enggak ya. Seorang ikhwan kemarin, Rabu kemarin kan kita bahas masalah ini nih. Ya mudah-mudahan ikhwan itu datang lagi hari ini. Selesai kajian kita kemarin hari Rabu di sini, selesai saya ke belakang, ada seorang ikhwan yang mendatangi saya dan menceritakan pengalaman pribadinya. Dia mantan pegawai bank yang menyaksikan langsung bagaimana kepala cabangnya yang masih aktif meninggal dunia. Pada waktu itu kepala cabangnya ini ya terlihat sekali sebagai orang yang soleh, suka ya berpuasa Senin Kemis, kemudian juga suka berangkat haji umroh, suka bersedekah, banyak sekali amal solehnya. Masya Allah, kelihatan sekali solehnya. Ya, banyak amal-amal yang wajib maupun yang sunnah dia kerjakan. Tapi dia sebagai kepala cabang bank riba di Jakarta. Nah, ikhwan ini ketemu saya kemarin di belakang, selesai kajian Rabu kemarin menceritakan, saya sudah keluar Pak Ustadz
dan kita punya komunitas anti riba. Kami ini ex bankir, ya, mantan pegawai bank yang berkumpul dalam suatu komunitas, dan kami punya pengajiannya, dan minta saya juga untuk mengisi di kajian mereka, ya. Dan kemudian dia menceritakan bahwa dia menyaksikan pengalaman yang sangat menakutkan, yaitu ketika meninggal kepala cabang bank konvensional itu, yaitu dia antarkan sampai ke kuburan. Ini kisah nyata ya, bukan sinetron. Ada nggak orangnya di sini? Hadir nggak sih ikhwan itu? Ya, dan saya percaya, insya Allah dia pun berani bersumpah atas nama Allah. Dan dia menyaksikan peristiwa itu, bukan hanya dia, tapi juga teman-teman dia yang lain. Barangkali antum sudah pernah membaca ya, di sosial media tersebar berita seperti ini. Ini kejadian setahun yang lalu, dia simpan, dia tidak diucapkan, takutnya ghibah. Saya katakan jangan, ceritakan ke orang lain, tapi jangan sebutkan siapa namanya. Kan orang nggak tahu. Kasih tahu aja, ini mantan kepala cabang bank konvensional di Jakarta. Banknya nama apa? Nggak usah kasih tahu lah banknya. Nah, kemudian dia menceritakan kemarin di balik hijab ini kemarin, Rabu yang lalu, bahwa dia mengantarkan sampai ke kuburan. Nah, kemudian dikuburkan si mayit. Nggak ada apa-apa. Memang kadang-kadang diperlihatkan oleh Allah, kadang-kadang tidak diperlihatkan adanya siksa kubur itu. Ini salah satu yang diperhatikan, yang dilihatkan oleh Allah kepada para hambanya. Ternyata setelah dikuburkan, datanglah rombongan keluarga mayit yang lain. Ternyata mereka salah memasukkan ke liang lahat. Sekali lagi ya, bukan sinetron nih. Sinetron memang ada seperti ini juga, ngikut-ngikut itu. Iya. Salah memasukkan. Jadi seharusnya dia ini kepala cabang ini di tempat liang lahat yang lain, tapi salah masuk, miskomunikasi antara mayit dengan mayit. Iya. Miskomunikasi antara mayit dengan mayit, maksudnya keluarga gitu loh, keluarga mayit. Maka dikuburkan, dipendam. Kata keluarga si mayit yang baru datang, oh nggak bisa, kami itu di sini, kami udah booking, mungkin di bawahnya ada AC-nya atau apa, kita nggak tahu. Kami sudah booking di sini, maka kami nggak terima, silakan di sana. Oh nggak bisa, kami mintanya di sini, karena kami sudah bicara kok. Mungkin ada yang lupa dan lain-lain. Akhirnya terpaksa dibongkar kembali. Ingat, waktunya tidak lama. Setelah ditimbun, mereka mau pulang, datang rombongan kedua. Kata ikhwan ini yang menceritakan kemarin di belakang. Datang rombongan kedua, maka dibongkar lagi. Dibongkar lagi kuburan tersebut. Ini siapa ini? Kuburan siapa? Mantan ya kepala cabang bank konvensional di Jakarta. Digali lagi kuburannya, dan ternyata ada sesuatu yang membuat mereka semuanya kaget. Kain kafan sudah hangus. Jasadnya pun sudah hangus, dan papan-papan itu yang menutup itu hangus semuanya. Dalam waktu yang sangat singkat. Dan ini nggak selalu ditunjukkan oleh Allah. Terkadang saja, terkadang ditunjukkan pada tempat tertentu, orang tertentu, supaya manusia yakin bahwa ada siksa kubur. Itu ibunya si mayit yang menyaksikan proses seperti itu, langsung pingsan. Ibunya pun ada juga di situ. Dan bapak ini yang menceritakan kemarin kepada saya juga menceritakan teman-temannya juga menyaksikan. Ketika dicoba digali kembali, mau dipindahkan mayit ke tempat yang lain karena salah liang lahat. Liang lahatnya keliru. Ternyata begitu kondisi seperti ini, mereka ketakutan. Karena udah hangus jasadnya, hangus kain kafannya, hangus papan-papan kayu yang menutup jasad si mayit tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah melihat langsung seperti itu, apa kita baru yakin? Sebetulnya tanpa itu pun kita yakin ini dosa besar, dosa riba, bekerja di riba, makan harta riba. Dirham riban ya'kulu rajul wa huwa ya'lam asyaddu min 36 zinyah. Bahkan Nabi mengatakan 1 dirham riba, berapa 1 dirham? 70.000 rupiah. 1 dirham itu sekitar 70.000 rupiah. Yang dimakan oleh seseorang itu harta riba, dirham riban.
1 dirham riba, 70.000 dimakan oleh seseorang harta riba itu, dan dia tahu ini harta riba, dia makan aja. Maka kata Nabi, lebih besar dosanya dibandingkan 36 kali perbuatan zina. 36 kali perbuatan zina. Sekali zina itu dosa besar. Makan cuma 70.000 itu lebih besar dibandingkan 36 kali perbuatan zina. Riba itu lebih besar dibandingkan zina. Tetapi lihat orang-orang yang bekerja di sana dengan dasinya, dengan jilbabnya, pakai AC-nya, antep ya. Ada kaligrafi Yasin, ayat kursi, segala macam. Padahal itu adalah transaksi riba yang mereka lakukan. Ya apa? Mereka meminjamkan ke orang lain dengan uang yang mesti dibayarkan lebih besar. Nah, ini pengalaman ya. Orang yang Allah tunjukkan, hati-hati. Jadi kepala cabang ini betul-betul menjadi bukti, salah satu sebab ya dia mendapatkan siksa seperti ini adalah karena memang di kepala cabangnya bank ribanya itu, dan itulah yang dia makan setiap bulan yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarga si mayit yang tadi minta dibongkar mengatakan tutup saja. Mereka nggak berani. Jangan sampai mayit yang kedua masuk situ angus juga. Gitu ceritanya. Jadi mereka ketakutan, kata ikhwan yang kemarin cerita di belakang layar. Jadi ketakutan, akhirnya apa? Ditutup. Udah gak apa-apa, kami pindah ke sana aja. Tapi ini kan udah terlanjur. Gak apa-apa. Coba dari tadi begitu ngomongnya. Iya, udah kebuka begini, ya udah tutup lagi. Akhirnya jenazah yang kedua dikuburkan di liang lahat yang lain. Nah, ini membuat kita harus lebih waspada ya. Waspadalah ya. Karena ini pasti ada balasan dari Allah bagi orang-orang yang mereka ngeyel, mengingkari, berpaling, membantah. Di dunia terkadang Allah berikan balasan, tapi terkadang tidak. Nanti balasannya sekalian di alam kubur. Alam pertama kehidupan akhirat. Berapa tadi? 29. Masih mau berhutang? Masih mau berhutang ke bank? Tidak. Antum beli motor di mana? Nyicilnya kemana? Antum beli mobil di mana? Nyicilnya kemana? Sistem transaksinya dengan apa? Pasti ada ribanya itu. Ya, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, lunaskan segera. Kurang duitnya, minta sama panitia. Masya Allah. Kita kasih doa, Ustaz. Panitia akan melunaskan semua dengan doa. Masya Allah. Amin ya Allah. Iya, tanpa pakai uang, doa saja langsung lunas. Amin ya Allah. Masya Allah, panitia yang memang hebat-hebat ya. Kemudian tadi 29 ya. Yang ke-30. Berwasiat agar tidak meratap setelah wafat. Sebab yang ke-30, seseorang itu terhindar dari siksa kubur adalah dia berwasiat sebelum matinya agar keluarganya tidak meratap setelah dia wafat. Agar keluarganya tidak meratap setelah dia wafat. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya mayit itu akan disiksa di dalam kuburnya. Si mayit akan disiksa dalam kuburnya dengan sebab tangisan keluarganya kepadanya. Dengan sebab tangisan keluarga. Keluarganya nangis, mayit akan disiksa di alam kuburnya. Apa enggak boleh nangis? Boleh. Maksudnya apa? Mayit itu disiksa dalam kuburnya dengan sebab ratapan kepadanya. Menangis boleh kalau kita orang tua meninggal, istri meninggal, suami meninggal, anak meninggal, orang kita cintai meninggal dunia. Boleh kita menangis, enggak terlarang. Rasul aja menangis kok ketika anaknya Ibrahim meninggal. Tapi yang dinamakan meratap ini adalah menjerit-jerit, meraung-raung, berteriak-teriak histeris. Wah, enggak terima dia dengan kematian orang yang sangat dia cintai. Itu namanya meratap. Dia pukul-pukul badannya, dia pukul-pukul pipinya, dia botakin rambutnya, dia cukur jenggotnya. Sebagai cara meratap yang itu sebetulnya cara-cara jahiliyah kan? Meratap ya.
menjerit-jerit, meraung-raung, berteriak-teriak, menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, bahkan ada yang melukai dirinya. Pernah lihat gak tuh orang-orang Syiah di tanggal 10 Muharram mereka meratap kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Lihat di YouTube itu ada. Mereka memukul-mukul badannya sampai berdarah-darah sebagai bentuk meratap kesedihan yang luar biasa atas meninggalnya cucunya Nabi yang bernama Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya, maka ini tidak boleh. Jadi kalau ada yang meninggal dunia kita menangis, boleh. Meneteskan air mata, boleh. Kita sedih, boleh. Tapi nggak boleh meratap. Kenapa? Kalau kita meratap, Rasul mengatakan mayit itu akan disiksa di dalam kuburnya dengan sebab ratapan orang kepadanya. Tapi kan mayit tidak salah, Pak Ustadz. Nah, maksudnya di sini ada penjelasan. Lihat di halaman 69. Maksudnya mayit itu akan diberikan siksaan di dalam kuburnya, yaitu ketika memang dia berwasiat. Dianya berwasiat supaya diratapi. Nanti kalau saya meninggal diratapi ya, nah gitu maksudnya. Maka mayit itu akan disiksa di dalam kuburnya. Atau tidak berwasiat supaya tidak diratapi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pertama, memang si mayit ini dulu pernah waktu hidupnya pernah berwasiat agar mereka diratapi. Atau tidak pernah berwasiat supaya tidak diratapi. Padahal dia tahu bahwa orang-orang itu biasa mengerjakan di kampungnya, di lingkungannya menjadi kebiasaan. Orang suka meratap. Ada suku tertentu, etnis tertentu yang suka menjerit-jerit kan, meraung-raung ketika ada kematian keluarganya, maka segera dia kasih tahu. Nanti kalau saya meninggal, tolong jangan seperti ini ya, menjerit-jerit, meraung-raung, berteriak-teriak histeris, nggak boleh. Karena dia ada pernah memberitahu seperti itu, dia pun tidak akan diazab di alam kuburnya. Tapi kalau dia mendukung adanya ratapan itu, bahkan dia memerintahkan, dia berwasiat, maka dia disiksa di dalam kuburnya. Bisa dipahami? Nah, yang menarik adalah ternyata meratap itu tidak hanya seperti yang telah disebutkan, tetapi juga ada bentuk ratapan yang lain setelah penguburan. Di mana ada orang-orang setelah selesai proses penguburan, banyak orang datang ke rumah keluarga si mayit, lalu keluarga mayit pun menyediakan makanan kepada orang yang hadir. Ya, ditentukan hari-harinya, ya, ditentukan waktunya. Ini namanya ratapan, meratap juga. Coba dengarkan. Halaman 70. Halaman 70 ya. Ini mungkin yang terakhir nih. Yang berarti ke-30. Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, "Kunna na'udul istima' ila ahlil mayyit wa sani'atit ta'am ba'da dafnihi minan niyaha." Kami, kata siapa? Jarir bin Abdullah. Kami para sahabat menganggap bahwa berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit dan adanya makanan yang dibuat oleh keluarga mayit setelah penguburan si mayit, kumpul-kumpul di situ, maka ini kata sahabat ya, merupakan bagian dari niyahah, meratapi mayit. Ini termasuk meratap. Kumpul-kumpul di rumah keluarga si mayit setelah mayit dikuburkan, lalu kembali ke situ kumpul-kumpul, ditentukan harinya, ditentukan waktunya, diagendakan acaranya, disediakan makanan untuk orang yang hadir. Ada nggak begitu? Namanya apa tuh? Saya nggak enak ngomongnya. Ya, ini sahabat yang ngomong ya, bukan saya. Kami para sahabat menganggap berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit dan adanya makanan yang dibuat oleh keluarga mayit yang diberikan kepada orang yang hadir setelah proses penguburan, ini merupakan bagian dari meratapi mayit. Kemudian Jarir pernah bertemu kepada Umar. Lalu Umar bertanya, apakah mayit kalian diratapi? Apakah mayit kalian diratapi? Maka Jarir mengatakan, tidak, kami enggak meratapi mayit. Lalu Umar bertanya, Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu, apakah orang-orang berkumpul di keluarga mayit dan membuatkan makanan untuk orang yang hadir? Iya.
Maka kata Umar, yang demikian adalah ratapan. Ternyata meratap itu dalam pandangan para sahabat, sepakat mereka, kami, ya semua ijma sahabat, bahwa meratap itu bukan hanya berteriak-teriak histeris, beraung-raung, tapi juga berkumpul-kumpul di rumah keluarga si mayit setelah mayit dikuburkan. Lalu mereka membuat agenda-agenda acara, berkumpul-kumpul di situ pada waktu tertentu, ya, pada jam tertentu, pada hari tertentu, bacaan tertentu. Ya, ini tradisi kita kan? Tradisi kita di Indonesia. Maka sahabat mengatakan itu perbuatan namanya meratap. Yang diperbolehkan apa? Bertakziah. Bertakziah itu disunnahkan, disyariatkan. Kita datang ke keluarga mayit. Kalau memang ada mayitnya, kita doakan si mayit, kita doakan keluarga si mayit. Pertama, bertakziah itu mendoakan. Yang kedua, menghibur mereka agar tidak berlama-lama dalam musibah yang mereka dapatkan. Yang ketiga, menasihati mereka agar mereka bersabar menghadapi ujian. Yang keempat, meringankan beban mereka dengan memberikan uang, memberikan tenaga, memberikan apa? Bantu mereka, orang yang sedang tertimpa musibah itu. Itu namanya bertakziah. Pertama apa? Mendoakan, menghibur, menasihati, dan meringankan beban mereka. Bertakziah, mendatangi tempat orang yang sedang tertimpa musibah. Ya, caranya seperti itu, dan itu pahalanya besar. Boleh hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bahkan sebulan setelah itu pun boleh. Barangkali kita nggak bisa datang pada hari-hari tertentu, ya, pada hari kelima, 10, 15, sebulan setelahnya pun nggak masalah. Misalnya kita tinggal di Bandung, tinggal di Surabaya, wah nggak bisa nih, ada kerjaan yang nggak bisa ditinggalkan. Akhirnya kita datang ke Jakarta 2 minggu kemudian, nggak masalah, bertakziah bebas. Nah, itu yang disyariatkan. Ya, tidak ditentukan waktu-waktu tertentu untuk berkumpul di rumah keluarga si mayit. Lihat, coba dengarkan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa akrahul ma'tam wahyal jama'ah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, aku membenci al-ma'tam, yaitu berkumpul-kumpul di rumah keluarga si mayit, meskipun di tempat itu tidak ada tangisan. Karena sesungguhnya acara kumpul-kumpul ini bisa membangkitkan lagi kesedihan mereka dan membebani keluarga si mayit, serta bertentangan dengan athar yang telah berlalu, yaitu athar dari Jarir di atas. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, ini termasuk perbuatan masyarakat jahiliyah. Suka berkumpul-kumpul di rumah keluarga si mayit setelah mayit dikuburkan. Berkumpul ramai di situ, diagendakan, ya, direncanakan waktunya, jamnya, segala macam. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, adapun hidangan yang dibuat keluarga mayit, dibuatkan makanan untuk orang-orang yang hadir dan berkumpulnya manusia untuk hidangan itu, maka hal ini tidaklah dinukil sedikit pun keterangannya, tidak disudahkan, dan itu adalah bid'ah. Kata Imam An-Nawawi. Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna rahimahullah berkata, telah sepakat imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, atas tidak disukainya keluarga mayit membuatkan makanan untuk orang banyak, yang mana mereka berkumpul di situ, berdalilkan dengan hadis Jarir bin Abdullah. Maka hindari cara-cara seperti ini, ya. Ya, karena apa? Tidak ada tuntunannya. Jadi ternyata meratap itu bukan hanya menjerit, berteriak, meraung-raung, histeris, tapi kata sahabat nih, Jarir mengatakan, kami, yaitu para sahabat, menganggap kumpul-kumpul di keluarga si mayit setelah mayit dikuburkan, lalu kemudian mereka dikasih makanan oleh keluarga si mayit, maka itu namanya meratap. Kita tahu hukum dalam Islam setelah Al-Quran dan hadis adalah ijma, kesepakatan para sahabat. Dan ini merupakan kesepakatan mereka bahwa kumpul-kumpul seperti itu dianggap sebagai bagian dari meratap. Sampai di sini barangkali. Masya Allah. 30. Alhamdulillah.
Syukran Ustadz, kita telah mencapai poin ke-30 dan Masya Allah beberapa poin telah Ustadz sampaikan dengan gamblang dan mendalam Insya Allah. Dan Dimas masih ada sedikit waktu ya? Insya Allah masih ada sedikit waktu untuk kita perdalam materi lagi ya. Baik, untuk yang mau bertanya. Tapi sebelumnya kami himbau untuk para sisters yang datang tanpa mahram ya. Mungkin bisa terlebih dahulu pulang dan untuk para brothers yang berada mau di area pulang, depan kamera, mohon yang di depan kamera bisa melipir ke sebelah selatan karena kita masih live streaming. Untuk itu silakan yang mau bertanya mungkin dari brothers dulu. Kami harapkan berkesesuaian dengan tema ya agar kita lebih dalam membahasnya. Yang mana nih Paling belakang itu. Yang paling jauh deh ya. Ini dulu. Antum tuh yang paling jauh tuh belakang tuh. Ya betul. Silakan berdiri, sebutkan nama dan asal dari mana ya. Dan setelah ini juga untuk sister disiapkan ya satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Akim dari Petukangan. Ya, silakan Akim. Sebelumnya saya mau menanyakan meninggal dunia karena sakit perut, yaitu perut kembung Pak Ustadz. Papa saya belum lama meninggal karena seminggu sebelum meninggal papa saya perutnya kembung Pak Ustadz. Nah sebelum sejam kemudian meninggal itu perutnya sudah kembungnya udah agak hilang. Apakah itu bisa disebut meninggal dengan mati syahid Ustadz? Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya. Ya berdasarkan hadis tadi, terima kasih pertanyaannya bahwa Rasul yang mengatakan bahwa orang yang meninggal dunia karena matinya sakit perut disebut dengan kategori mati syahid. Dan Rasul juga mengatakan kalau orang itu meninggal gara-gara dengan sebab sakit perut, maka dia akan terhindar dari siksa kubur. Mungkin sakit kembung, mungkin diare, mungkin yang lain. Intinya berkaitan dengan perut lah. Ya. Tetapi sekali lagi bukan disengaja ya. Sengaja kalau bisa mati dengan sakit perut, makan racun, makan apa misalnya, nah ini nggak boleh. Tapi betul-betul memang Allah takdirkan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya orang yang mati seperti itu dilihat dulu sebelumnya. Kalau memang sebelumnya dia orang yang taat, orang yang masya Allah dekat kepada Allah, orang yang ahli ibadah, ya, maka insya Allah ya dia mendapatkan kriteria seperti itu, terhindar dari siksa kubur. Tapi andai kata ada orang lain misalnya tadi ya, dia ahli maksiat, ya, lagi berzina sakit perut terus mati. Lagi berzina sakit perut, rupanya dia belum makan. Berzina dulu, makannya belakangan. Akhirnya sakit perutnya, waduh lapar banget. Karena saking laparnya mati dia. Nah seperti ini nggak bisa dikategorikan sebagai mati syahid. Ya, kenapa? Dia matinya mungkin dengan sakit perut, tapi memang sebelumnya dia pelaku maksiat. Ya, sama seperti orang yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat. Meninggal di hari Jumat, maka dia terhindar dari siksa kubur. Tapi siapa dulu yang meninggal di hari Jumat? Bukan sembarang manusia. Ya, tentunya kalau dia ahli ibadah, ya dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia selalu menjaga dirinya dari perbuatan yang diharamkan, maka insya Allah dengan kematian dia di hari Jumat sebagai pertanda mudah-mudahan dia termasuk orang yang terhindar dari siksa kubur. Amin. Dan semoga Allah mengampuni dan merahmati ayah antum ya insya Allah. Amin. Jadi anak yang soleh, masya Allah. Baik, Masya Allah. Silakan kalau dari sister masih ada waktu, mungkin sudah siap. ya. Pertanyaan terakhir mungkin ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir kita lanjutkan di bazar ya untuk sesi selanjutnya insyaallah taala. Silakan sisters. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz saya ingin bertanya. Tadi kan salah. Siapa dari mana? Mohon maaf. Nama saya Tia dari Tangerang. Ya, silakan Mbak Dia. Ya, saya ingin bertanya. Tadi kan salah satu amalan yang menjauhkan dari siksa kubur itu adalah sholat jenazah, di mana mayat tersebut disolatkan minimum dengan 40 jamaah ya tadi ya. Iya. Nah, lalu bagaimana dengan hitungannya sholat goib ya Pak Ustadz? Karena kan sholat gaib kan juga termasuk ya semacam sholat kayak sholat jenazah juga kan. Karena juga ada di beberapa masjid gitu ada ritual yang setelah melakukan sholat fardu, sholat wajib itu pasti akan melakukan sholat gaib. Nah itu hitungannya bagaimana ya Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya.
yang disebutkan dalam hadis adalah sholat jenazah. Sholat jenazah berarti jenazahnya ada. Sholat gaib itu kan jenazahnya nggak ada, tidak ada di depan, ya. Karena Rasul menyebutkan jenazah yang disolatkan oleh 40 orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah, atau di hadis lain dikatakan disolatkan oleh 100 orang, ya, dengan doa-doa mereka jika diterima oleh Allah, Allah ampuni si mayit. Diampuni mayit, maka peluang yang besar dia mendapatkan nikmat kubur dan terhindar dari siksa kubur. Jadi konteksnya hadis itu memang berkaitan dengan sholat jenazah, berarti jenazahnya ada. Adapun sholat gaib itu adalah sholat yang jenazahnya tidak ada, dan itu disyariatkan, diperbolehkan, disunnahkan. Kapan? Ketika memang mayit belum disolatkan. Contoh, di zaman Nabi SAW, Rasul diinformasikan adanya Raja Najasyi di Ethiopia, di Habasyah. Ada seorang raja ini beragama Islam. Awalnya dia Nasrani, kemudian memeluk agama Islam. Ya, tapi seluruh rakyatnya tidak tahu kalau dia itu Islam. Dia menyembunyikan keislamannya. Namanya Raja Najasyi. Nah, begitu dia meninggal dunia, maka diurus jenazahnya secara agama Nasrani. Padahal dia Muslim, tapi dia raja ini menyembunyikan identitas keislamannya. Dan Rasulullah ada di Madinah. Raja itu di mana? Di Habasyah, di Ethiopia sana, kan jauh, Afrika dengan Madinah. Tapi kan Nabi dapat wahyu, dan Nabi diinformasikan bahwa di sana ada Muslim yang meninggal dunia, tapi belum disolatkan sama sekali, yang bernama Najasyi tadi. Maka Rasul pun menginformasikan kepada sahabat yang sudah ada di masjid, ayo kita solat, ya, solat untuk menyolatkan seorang Muslim yang saleh yang hari ini meninggal dunia, yang ada di Habasyah sana. Maka Rasul pun menyolatkan bersama dengan sahabat, dan jenazahnya tidak ada di Madinah, tapi ada di Habasyah sana. Itu namanya solat gaib, menyolatkan jenazah yang jenazah tidak ada di depan kita gitu, tapi di tempat yang lain, yang mana jenazah itu memang belum sama sekali disolatkan. Karena di negeri Habasyah itu sendiri, di Ethiopia itu sendiri, tidak ada orang yang menyolatkan jenazah Raja Najasyi, karena semua rakyatnya menyangka dia ini agamanya Nasrani. Nah, tapi Rasulullah diinformasikan bahwa dia itu Muslim. Nah, matinya pun dalam kondisi Muslim. Maka Rasul di kota Madinah menyolatkan bersama dengan para sahabatnya. Ya tentunya kalau Rasul yang menyolatkan, ya Masya Allah, doanya Rasul kan diijabah. Ketika Rasul mengatakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, doanya Rasul loh, ya tentunya langsung diijabah oleh Allah, bermanfaat untuk Raja Najasyi. Jadi maksud saya, bedakan antara sholat jenazah yang jenazahnya ada di depan muka kita, ada di masjid ini misalnya, ya itulah konteks hadis tadi. Adapun namanya sholat gaib itu adalah sholat jenazah juga, tapi sholat jenazah yang jenazahnya tidak ada. Seperti konteksnya tadi adalah Raja Najasyi yang meninggal di Ethiopia, tapi Rasul menyolatkan di Madinah, dan Rasul menyolatkannya karena memang di sana tidak ada satupun yang menyolatkannya. Maka Rasul pun menyolatkan bersama dengan para sahabatnya. Demikian, ya. Satu hal lagi yang penting, bahwa para sahabat Nabi yang meninggal itu banyak sekali. Yang meninggal di Mekah, di Madinah, di berbagai kota dan negeri. Tapi Rasul tidak pernah menyolatkan mereka ketika mereka sudah disolatkan oleh kaum muslimin di sana. Ya, ketika mereka sudah disolatkan oleh kaum muslimin yang ada di negeri mereka masing-masing. Tidak ada. Rasul hanya menyolatkan kaum muslimin yang meninggal di kota Madinah saja. Di Madinah, diantar ke Masjid Nabawi atau di samping Masjid Nabawi. Rasul lebih sering menyolatkan jenazah di samping Masjid Nabawi di kota Madinah. Itu saja yang beliau solatkan. Itu pun kalau nggak punya hutang. Kalau punya hutang tidak mau disolatkan. Tapi sahabat Rasul yang bertebaran di mana-mana, berbagai macam negeri yang jauh-jauh, Rasul nggak pernah menyolatkan dengan salat gaib. Nggak pernah menyolatkan dengan salat gaib. Kenapa? Karena diketahui
bahwa sahabat yang bertebaran di mana-mana yang mereka meninggal dunia di negeri masing-masing sudah disolatkan oleh kaum muslimin di tempat-tempat mereka sendiri. Udah ada perwakilan gitu loh. Nah, sedangkan Raja Najasyi tadi beda kasusnya. Dia meninggal di Habasyah, di Ethiopia, tapi nggak ada yang menyolatkan dia sama sekali. Ya, diurus jenazahnya secara Nasrani. Maka Rasul sebagai seorang nabi dan rasul yang berada di kota Madinah yang mendapatkan informasi dari Allah bahwa telah meninggal dunia seorang yang saleh yang ada di Habasyah sana, maka Rasul pun mengajak sahabat untuk menyolatkan Raja Najasyi, salat jenazah tapi jenazah tidak ada. Itu namanya salat gaib. Tapi dengan syarat tadi ya, apa syaratnya? Memang di sana belum sama sekali disolatkan, maka disolatkan oleh kaum muslimin di tempat yang lain. Contoh, misalnya terjadi tsunami di Aceh kemarin kan, terjadi tsunami itu ribuan orang hanyut dibawa ke laut. Nah, kan berarti mereka belum sama sekali disolatkan. Nah, itu boleh kita solat gaib karena jenazah tidak ada, jenazah di sana di laut semua, di dalam lautan. Nah, kita karena jenazah tidak ada dan memang belum disolatkan mereka, maka kita solat gaib. Tapi apabila memang mereka sudah disolatkan, ya sudah, nggak usah kita solatkan lagi. Ketika kita berada di Jakarta, mereka ada di Bandung, sebetulnya begitu ya. Dalam cerita yang atau riwayat yang kita terima bahwa Rasul dan para sahabatnya tidak pernah menyolatkan sahabat-sahabat yang lain yang mereka meninggal di tempat mereka masing-masing di negeri-negeri yang jauh. Mereka hanya menyolatkan bagi orang yang meninggal di Madinah saja. Kalaupun itu pernah Rasul menyolatkan, hanya Raja Najasyi saja. Raja Najasyi saja. Kenapa? Karena beliau belum disolatkan sama sekali oleh kaum muslimin di negerinya. Baik Ustaz, syukran jazakallah khair. Apa yang kita laksanakan pada malam ini sebuah amal yang diterima. Amin. Amin ya rabbal alamin, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa kembali bertemu di Rabu yang akan datang insyaallah. Insyaallah. Baik, Dimas, kita akan tutup saja dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung terus Radio Dakwah